Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan untuk market pair USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya pergerakan Euro USD sampai dengan posisi saat ini masih membentuk area konsolidasi, masih dalam area range di kisaran 1.07660 sampai dengan 1.08873. Jadikan titik resisten tertingginya di minggu ini. Dan tentunya kalau kita perhatikan secara struktur, karena hari ini hari Jumat ya, dimana minggu terakhir untuk pergerakan Euro USD sebelumnya terjadi rally ya yang cukup besar, impulsif pergerakannya dan berhasil break di atas daripada high monthly sebelumnya di 1.07363. Kemudian kita melihat ada potensi pergerakan koreksi ya atau membentuk sebuah area base. Artinya di sini bisa kemungkinan hari ini akan terjadi rally base rally. Tentunya hal yang perlu kita perhatikan adalah area high weekly dan area resisten di minggu ini di 1.08678 sampai dengan 1.08873. Area ini yang menjadikan target hari Jumat ini, apakah mampu breakout atau masih bergerak konsolidasi di wilayah terbatas. Tentunya kalau kita perhatikan ya di area konsolidasi ini terakhir ada pembentukan candle long legs doji ya, yang ada potensi pembentukan wicks dari atas ke bawah, dari ekor bawah ke atas, dan tentunya ada konfirmasi impulsif bullish yang cukup signifikan, di mana kita melihatnya ada potensi dorongan ya buyer yang cukup signifikan. Menurut saya hari ini berpotensi akan kuat menuju atau mendekati high weekly sampai dengan 1.08873. Jika mana hari ini break di atas daripada high weekly, maka saya pastikan minggu depan akan memberikan konfirmasi kuat bahwa sana Euro USD akan terjadi lanjutan kenaikan. Oke, ini yang bisa kita lihat di time frame daily. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam, kita melihat di pergerakan kemarin setelah pasca terjadinya breakout ya, impulsif bullish di area level psikologi ya, dan dia bergerak naik membentuk tertingginya waktu sore hari ya, dan kemudian dia turun mendekati pembukaan sesi Amerika, terjadi penguatan kembali ya, dan bergerak di atas level psikologi, close di atas level psikologi, akhirnya mendorong pergerakan itu kembali naik. Tentunya hal ini diperkuat daripada indeks dolar. Memang posisi kemarin juga sama ya, untuk indeks dolar tidak ada pergerakan yang cukup signifikan, masih bergerak konsolidasi, hampir sama pergerakan dengan Euro USD saat ini. Oke, ini saya coretannya saya hapus dulu. Kita akan melanjutkan lagi ya untuk kondisi di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam, dan ini saya ganti dulu wilayah support. Oke, di time frame 1 jam kita coba lihat. Nah, di time frame 1 jam saya melihat ada potensi memang kecenderungannya ya harusnya mendekati wilayah high weekly. Ini akan menjadikan titik pantau kita hari ini karena kekuatan bullishnya ini sangat kuat. Ini yang pertama, targetnya sampai sini dulu. Ini menjadikan titik pantau apakah nanti area ini ada potensi masih kecenderungannya dia pembentukan area konsolidasi ini berlanjut, artinya ada penurunan dan menuju area trendline, atau dia akan bergerak naik lebih tinggi. Tentunya itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah posisi ini ya. Low-nya ini tidak terlalu maksudnya dari low sebelumnya ini lebih tinggi, artinya memang ada dorongan buyer terjadi di posisi saat ini. Kalau kita tarik garis trendline dari titik terendahnya di sini ya sampai dengan titik tertingginya, dia bergerak naik ya. Anda bisa lihat bergerak naik, dan kecenderungannya untuk sesi Asia ini akan menguji kuat wilayah high weekly. Jika mana area itu ada konfirmasi bahwasanya terjadi koreksi dulu sebelum dia naik, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah wilayah ini. Oke, saya melihatnya area ini banyak sekali rejection ya di sini berkali-kali, dan ini akan menjadikan pemantauan kita selanjutnya ya, kurang lebih area ini. Oke, ini menjadikan titik pantau kita ya. Kita tandain dulu. Artinya seperti ini untuk hari ini di Euro USD saya melihatnya potensinya kuat naik. Jadi dorongannya dari sesi Asia akan menguji kuat wilayah area pantau high weekly, yaitu di 1.08678. Jika mana ada bearish engulfing, bearish pin bar, maka akan terkoreksi menuju wilayah ini.
ya, area trendline yang warna merah atau mendekati wilayah di kisaran antara 1.08143 ya. Dan kemudian dia akan boom, dia akan naik menuju area 50%. Ya, ini gambaran saya dari market Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita lihat juga di time frame daily ya. Untuk GBP USD sebelumnya sudah saya sampaikan kecenderungannya kuat naik dan saat ini sudah menuju area daily. Artinya sudah menuju area order block di time frame daily. Tapi kalau ini nanti betul-betul di breakout, maka order block ini akan di breakout dan masih dalam posisi order block yang lebih besar ya. Ini ada di time frame weekly tentunya ya. Posisinya saat ini masih berada di area hati-hati ada pembalikan atau ada potensi penurunan. Tapi memang kalau kita lihat 1, 2, 3 hari ke belakang, potensi buyer masih sangat kuat. Bahkan di hari kemarin masih membentuk bullish impulsif. Oke, coba kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Karena kemarin kan saya buatkan sebuah struktur market. Nah, ini Anda bisa lihat ini strukturnya ya. Strukturnya adalah naik. Dan harapan saya kemarin ada dua informasi. Yang pertama di titik area support dan betul terjadi ya. Dan boom, dia naik di hari kemarin. Atau dia akan bergerak turun. Ternyata dia pergerakan GBP USD kecenderungannya lebih naik ketika berada di area support ini ya. Ini kan sudah saya tandain di hari kemarin. Dan ada dorongan bullish dari long legs doji. Ini sudah berubah warna betul ya. Buy di sini udah taking profit. Jadi buat teman-teman yang ngikutin daripada trading plan di GBP USD, selamat, Anda sudah mendapatkan keuntungan sesuai dengan targetnya. Oke. Dan hari ini seperti apa? Tentunya kalau menurut saya yang perlu kita perhatikan titik selanjutnya adalah area resisten di minggu ini ya, di 1.24357. Hati-hati, intinya tetap hati-hati. Meskipun kecondongannya sudah naik dan posisinya juga masih bergerak di wilayah ini ya, masih bergerak di bawah area bearish engulfing ya. Hati-hati karena di hari kemarin tekanan buyernya tidak terlalu signifikan, artinya tidak berhasil break di atas resisten minggu ini. Besar juga ini akan terjadi koreksi lebih lanjut. Hati-hati, pokoknya intinya Anda harus memperhatikan titik resisten minggu ini di 1.2457 ya. Jika mana ada koreksi, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah wilayah tetap ya, area support yang ada di area 1.23226. Sekarang coba kita lihat di time frame 1 jam. Apakah ada hal yang perlu kita perhatikan? Nah, ada pergerakan compression terjadi ya. Hati-hati tetap. Ini saya melihatnya ada pembentukan base. Area base-nya adalah ini, berkisaran ini ya. Jadi menurut saya ini yang perlu kita perhatikan hari ini ya, yaitu area level psikologi atas di kisaran di sini dan area level psikologi bawah yang ada di sini. Jadi artinya kalau area ini terjadi breakout antara level psikologi atas dan level psikologi bawah, maka akan melanjutkan tren naiknya atau dia akan terjadi penolakan. Tentunya gambaran saya adalah seperti ini, tinggal tunggu aja. Kalau nanti impulsif bullish terjadi ya, oke, break di atas level psikologi 1.23978, maka saya pastikan akan menguji kuat wilayah resisten di minggu ini. Sampai sini dulu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika mana area daripada level psikologi bawah, perhatikan di 1.23759 di breakout ya, maka saya pastikan harga akan kembali menuju ke area trendline ini. Ya, di trendline ini. Oke. Ini juga berpotensi akan terjadinya pembentukan pattern ya, bisa juga. Tapi kita masih belum tahu high-nya nanti sampai berapa. Apakah membentuk ascending triangle ya, atau akan membentuk symmetrical triangle. Tentunya ada potensi di sini trendline atas ya, di sini terhalang oleh resisten di minggu ini. Sementara ini yang bisa saya berikan informasinya ya. Tentunya kalau sudah mendekati area trendline yang ada di bawah ini warna biru dan mendekati MA50, Anda tinggal pantau aja pattern terbentuk di wilayah ini. Baik single pattern, double pattern atau triple pattern, apakah akan membentuk sebuah bullish engulfing, bullish pin bar ya, untuk kita bisa buy stop loss di bawahnya. Oke, ini untuk GBP USD yang perlu saya sampaikan. Dan sekarang saya akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Coba kita lihat di time frame daily. USD Jepang Yen hal yang sama, masih membentuk sebuah rekonsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan.
kecenderungan di hari kemarin adalah patternnya turun ya, meskipun ekornya dan bodinya hampir sama. Artinya memang buyer dan seller masih memiliki kekuatan yang seimbang. Oke, ini dari time frame daily untuk USD Jepang Yen. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam pasca terjadinya breakout daripada support become resisten dan saat ini menjadi resisten ya. Oke, saya ganti seperti ini dan posisinya penurunan ini masih dibayang-bayangi ya. Artinya menurut saya sih ini akan berlanjut turun. Hal yang sama kondisinya tidak berbeda dengan skenario kemarin. Ya, seperti ini skenarionya. Menurut saya masih sama ya. Potensinya masih sama. Ya, seperti ini masih bergerak konsolidasi. Jadi saya nggak bisa memberikan informasi yang cukup banyak ya. Saya hanya memberikan informasinya pergerakan ini intinya masih sama seperti kemarin, kecenderungannya masih turun. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah area resisten ini ya, 129.504. Jika mana area ini ada bearish engulfing, bearish pin bar, besar kemungkinan akan melanjutkan penurunannya dan menguji area low weekly. Kalau low weekly di breakout impulsif bearish, maka menuju key supportnya yaitu 126.361. Gambaran saya seperti itu. Adapun kalau terjadi kenaikan impulsif bullish di atas resisten, hanya tertahan di wilayah low monthly sebelumnya, tinggal pattern pantau terbentuk di wilayah ini. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, bisa sell ya, dengan potensi penurunan minimal balik lagi ke area resistennya di 129.504. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat dari par USD. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.